Beyond Time, bab 917-918. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Pada saat itu, pertempuran di langit terbagi menjadi dua oleh penghalang es yang terbentuk dari cahaya biru. Di sisi kiri cahaya biru, Su King dan kartu truf sang kapten mulai beraksi. Sang kapten, dalam wujud cacing biru yang tak terhitung jumlahnya, menghembuskan udara dingin yang membekukan segalanya. Dengan peningkatan kekuatan dari tangan tulang biru itu, kekuatannya menjadi semakin menakjubkan, menembus cahaya perak dengan niat membunuh yang mengerikan. Sosok Su King bagaikan utusan kematian, memegang pedang pemakan roh, membawa angin kehancuran dan niat kematian, menerjang dengan dahsyat. Di sisi kanan cahaya biru, Lan Yao terhalang oleh penghalang. Ada juga puluhan ribu kelabang hantu yang dikendalikan oleh bayangan yang tanpa takut menyerbu ke arahnya. Api hitam dan kabut beracun mereka menutupi langit. Dan ini bukanlah hambatan terbesar bagi Lan Yao. Yang benar-benar membuat wanita ini merasa takut adalah duri biru yang aneh itu. Ketika duri itu bergerak di depannya, bentuknya seperti kelabang biru raksasa. Bentuknya agak mirip dengan kelabang hantu dan memancarkan aura yang menakutkan. Dari kejauhan, seolah-olah ia adalah pemimpin lautan serangga ini, raja dari kelabang hantu. Aura di dalam ruangan itu adalah sesuatu yang belum pernah dialami Lan Yao sebelumnya, dan perasaan krisis yang kuat muncul di hatinya. Untuk sesaat, sulit untuk memastikan apakah dia benar-benar terjebak atau tidak mau mengambil risiko untuk menyelamatkan Feng. Pada saat itu juga, cacing-cacing yang dibentuk oleh sang kapten telah membekukan Feng. Tangannya yang kurus menghantam punggung pemuda itu seperti pisau panas menembus mentega, menghancurkan daging dan darahnya. Kemudian tangan itu mencengkeram jantung Feng dan meremasnya dengan sekuat tenaga. Jantung itu hampir meledak. Pada saat yang sama, ketajaman pedang pemakan roh milik Su King juga menembus cahaya tanah suci. Ketika menyentuh kulit di leher Feng, pedang itu langsung menggores luka yang dalam, hampir saja memenggal kepalanya. Tatapan Lan Yao melesat. Sambil menahan duri biru itu, dia dengan cepat mengalihkan pandangannya. Dia seharusnya menggunakan kartu trufnya sekarang. Pada saat kritis ini, saat kematian langsung menghampirinya, Feng mengeluarkan jeritan yang memilukan. Matanya memancarkan tekad dan tubuhnya bergetar saat 5 dunia besar tiba-tiba bersinar. Kekuatan mengerikan dari akumulasi jiwa meletus lagi dan menyebar, menyebabkan tangan kurus yang mencengkeram jantungnya berhenti sejenak. Seolah-olah jantung yang hendak hancur tiba-tiba berubah menjadi besi yang sangat keras. Adapun belati Su King, belati itu juga berhenti sejenak dan sulit baginya untuk melanjutkan menebas. Ekspresi mereka berubah. Segera setelah itu, cahaya 5 warna melesat ke langit dan sehelai bulu terbang keluar dari masing-masing 5 dunia besar Feng. Bulu-bulu itu berterbangan keluar bahkan dari dunia-dunia besar yang tertutup rapat, seolah-olah mereka tidak dibatasi oleh segel tersebut. Dan kelima bulu ini, masing-masing dengan warna berbeda, panjangnya sekitar 3 kaki. Terlebih lagi, begitu muncul, rasa kekacauan purba muncul dari mereka dan mereka memancarkan perasaan kekuatan yang luar biasa. Kualitasnya tidak jauh berbeda dengan kekayaan kuliner daerah. Mereka juga tampaknya mengandung kekuatan asal, yang mengejutkan daging dan darah, serta mengaduk jiwa. Roh dunia sejati. Pupil mata sang kapten menyempit dan dia dengan tegas menyerah untuk menyerang. Dia cepat mundur dan bahkan melirik Su King. Hati Su King juga bergetar. Dia tidak ragu sedikit pun dan tetap memegang pedang pemakan roh, mundur ratusan kaki. Hampir seketika saat kapten mengenali bulu-bulu itu dan mereka berdua mundur, aura bulu-bulu itu melambung ke langit dan berubah menjadi badai 5 warna yang menghubungkan langit dan bumi. Warna langit berubah dan dipenuhi dengan 5 warna. Awan bergemuruh dan berhamburan ke segala arah. Kekuatan yang menakutkan berubah menjadi perasaan menakutkan yang muncul dengan dahsyat. Setelah itu, kelima bulu harta karun tertinggi ini langsung menyatu, membentuk kipas bulu 5 warna. Kekuatannya kembali melambung, mengguncang dunia. Saat Feng mengangkat tangannya dan menggenggamnya, tatapannya menjadi dingin, tetapi wajahnya memerah secara tidak normal,
yang jelas menunjukkan bahwa menggunakan harta karun seperti itu lebih melelahkan baginya daripada sekadar menguras energinya. Namun, saat ini, dia sama sekali tidak peduli dengan hal itu. Setelah meraih kipas bulu 5 warna, dia mengipasinya dengan ganas ke arah Suking dan sang kapten. Bersamaan dengan ayunan itu, angin kencang bertiup kencang. Angin ini menyapu segalanya seperti daun-daun yang berguguran, menyebabkan kehampaan runtuh dimanapun ia lewat. Di area tempat Suking dan kapten berada, darah menyembur keluar dengan lebih deras. Tubuh kapten hancur menjadi daging dan darah, hanya untuk terbentuk kembali, tetapi pada saat pembentukan, ia tidak dapat bertahan dan hancur berantakan sekali lagi. Setelah beberapa kali percobaan berturut-turut, tubuh yang ia bentuk kembali memberikan kesan terfragmentasi dan disintegrasi. Adapun Suking, kondisinya sedikit lebih baik. Tubuhnya terlalu kuat, terlepas dari apakah itu tubuh ilahinya, armor langit mistik agung, atau peningkatan yang dihasilkan dari mengalirkan tinju kaisar yang tak terkalahkan, semuanya membuat tubuhnya luar biasa tangguh. Meskipun ia memuntahkan seteguk besar darah dan terpaksa mundur, tubuhnya tetap utuh. Namun, cahaya dari armor langit mistik agung sedikit meredup, dan rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, penghalang cahaya biru yang menghalangi Lan Yao, tulang punggung biru, dan puluhan ribu kelabang hantu semuanya dengan cepat mundur, akhirnya kembali ke sekitar Suking dan sang kapten. Setelah satu ayunan, kipas bulu 5 warna milik Feng tampaknya tidak mampu menahannya dan berubah menjadi 5 bulu lagi. Setelah mereka kembali ke dunia besar masing-masing, 3 dunia besar ilusi dan 2 dunia besar fisiknya menjadi kabur. Tampaknya sumber asalnya mengalami kerusakan. Feng juga memuntahkan seteguk besar darah perak. Wajahnya sangat pucat dan tubuhnya memancarkan aura kelemahan. Pada saat itu, dia menatap Suking dan sang kapten. Kilatan dingin muncul di matanya saat dia berbicara dengan suara serak. Kalian benar-benar memaksa saya sampai menggunakan asal-usul saya memang meremehkan kalian dan telah membayar harganya. Sayang sekali 3 dunia telah disegel. Jika tidak, jika saya menggunakan kekuatan 5 dunia, saya pasti sudah langsung membunuh kalian berdua. Ekspresi Suking dingin dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia menatap leher Feng tempat luka itu sedang sembuh. Pemandangan ini membuat hatinya sedih. Pertempuran ini memungkinkannya untuk benar-benar merasakan teror dan dasar dari akumulasi jiwa. Meskipun dia masih menyimpan beberapa trik jitu, pihak lawan tidak sendirian. Ada juga rekannya yang kekuatan tempurnya jelas menakutkan. Namun, sang kapten mencibir pada saat itu. Dasar ayam bersayap, bisakah kau berhenti bicara omong kosong? Apakah pantas memamerkan kemampuanmu menggunakan kekuatan akumulasi jiwa 5 dunia untuk menghancurkan 2 ketiadaan? Ras bulu iblis dari tanah suci yang memiliki cahaya tanah suci dan telah mengembangkan roh dunia sejati. Sang kapten menjilat bibirnya dan mengungkapkan identitas pihak lain. Suking tetap diam. Sebelumnya, ketika kapten menyebutkan cahaya tanah suci, dia sudah bisa menebaknya, jadi dia tidak terlalu terkejut saat ini. Ketika Feng mendengar ini, dia terdiam beberapa saat. Kemudian dia melirik kapten dengan tajam dan mengatakan sesuatu yang membuat hati Suking dan Erniu mencekam. Kau benar, ini memang tidak layak untuk dipamerkan. Hanya saja mentalitasku belum menyesuaikan diri dengan baik. Ini tidak akan terjadi lagi. Setelah mengalami 2 situasi nyaris mati, Feng merasa harga dirinya telah sangat tercoreng. Terlebih lagi, energi vital dan asalnya telah terkuras. Pada saat ini, kata-katanya terdengar sangat tenang dan kesedihan di wajahnya menghilang. Suasana kembali dingin, dan emosinya menjadi tenang. Tidak semua orang bisa melakukan hal seperti itu. Dari sini, orang bisa melihat betapa menakutkannya Feng. Segera setelah itu, Feng menatap Lan Yao dan menangkupkan tinjunya dengan hikmat. Saudara Taois Lan, aku tahu kau menahan diri tadi karena ingin melihat kartu trufku. Sekarang, kau telah melihatnya. Saat ini kita berada dalam hubungan kerja sama. Saya akui bahwa jika saya ingin membunuh kedua orang ini, saya harus melepaskan segel saya atau menggunakan lebih banyak kekuatan asal. Namun, begitu segelnya terlepas, aku akan langsung ditolak oleh Dao Surgawi di sini dan mati. Lagi pula, leluhur suci belum turun. Dao Surgawi tidak mengakui kita. Adapun penggunaan energi terbarukan yang lebih banyak, hal itu juga akan memengaruhi kerja sama kita di masa depan.
Jadi, saudara Taois Lan, tolong bantu. Feng memiliki sikap yang tulus. Setelah selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan melemparkan panci darah yang telah dia sempurnakan dari pengorbanan darah kepada Lan Yao. Barang ini menyangkut urusan kita. Sebagai bukti ketulusan saya akan menyerahkannya kepada rekan Taois Lan untuk dijaga. Feng berbicara secara terbuka, tanpa membisikkan apapun. Jelas sekali, dia sangat yakin tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Oleh karena itu, Su Qing dan sang kapten mendengarnya dengan jelas. Su Qing mengambil keputusan. Dia masih memiliki teknik ilahi yang belum dia gunakan, pedang kaisar dan mayat kaisar. Namun, kapten itu tiba-tiba berkedip samar dan mengirimkan suaranya. Adik junior, jangan gegabah. Kedua sayap ayam ini tidak mudah dikalahkan. Kita bukan tandingan mereka. Ayo segera kabur. Asalkan kita kembali ke sekte, kita akan aman bersama guru dan tetua tertinggi. Dengan itu, tubuh sang kapten bergoyang saat ia membereskan barang-barang yang berserakan dan melesat ke kejauhan. Seolah untuk meningkatkan kecepatannya, ia bahkan memuntahkan beberapa tegukan darah dan menggunakan teknik melarikan diri dengan darah. Su Qing juga tidak ragu-ragu. Dia menyimpan kelabang hantu itu dan kecepatannya meningkat drastis. Dalam sekejap mata, keduanya berubah menjadi dua berkas cahaya yang menghilang ke cakrawala. Feng tidak menghentikan mereka untuk melarikan diri. Sebaliknya, dia dengan tenang menatap Lan Yao. Lan Yao terkekeh dan mengambil panji darah itu. Dia menggerakkannya beberapa kali sambil berpikir. Dia memang menahan diri sebelumnya. Seperti yang Feng katakan, tujuannya adalah untuk melihat kartu truf apa lagi yang dimilikinya. Meskipun dia melihat kipas 5 warna, dia tidak berpikir bahwa itu benar-benar batas kemampuannya. Dengan pemahamannya tentang rekan Taois Feng, ada kemungkinan besar bahwa dia memiliki metode ampuh lainnya. Namun, jelas tidak realistis baginya untuk terus menahan diri dan mengamati kartu trufnya. Lagi pula, kedua manusia itu memang pilihan surga. Mereka bukan orang biasa, terlepas dari apakah guru dan tetua tertinggi yang mereka sebutkan dalam transmisi suara mereka itu benar atau salah, kita harus menganggap mereka serius. Jika itu benar, berarti kekuatan di balik mereka sangat menakutkan. Ini juga mungkin. Lagi pula, tidak setiap kekuatan dapat memelihara orang-orang pilihan surga seperti itu, dan bahkan ada 2 kekuatan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Jika aku membiarkan Feng bertarung sendirian, mungkin akan memakan waktu lama dan keributannya akan terlalu besar. Di satu sisi, ada kemungkinan terjadi kecelakaan yang dapat memengaruhi rencana besar. Di sisi lain, itu juga akan meningkatkan rasa kesal di hati Feng. Bahkan, dengan kepribadiannya yang penuh kecurigaan, dia pasti akan ragu. Lagi pula, penyelidikanku sejauh ini masih bisa dijelaskan dan dipahami. Namun, jika aku terus melanjutkan, terlalu banyak sama buruknya dengan tidak cukup. Mendengar itu, Lan Yao mengangguk. Ada yang bisa saya bantu. Mata Feng berbinar saat dia berbicara dengan tenang. Tentu saja akan lebih baik jika rekan Taois Lan sendiri yang bertindak. Namun, setelah melihat cara kedua manusia itu, Anda mungkin tidak mau mengambil risiko. Lan Yao tidak mengatakan apapun dan tampak tidak memberikan jawaban pasti. Feng melanjutkan, kalau begitu, tolong berikan aku setetes cairan penciptaan Empyrean. Aku akan mengaktifkan pembatasan suci Empyrean dan memurnikan kedua orang ini. Pembatasan suci Empyrean. Ekspresi Lan Yao berubah sebelum dia tersenyum. Sepertinya kau menganggap kedua hal ini sangat serius. Meskipun mengaktifkan pembatasan suci Empyrean agak berlebihan, dengan kekuatanmu saat ini, bahkan dengan cairan penciptaan Empyrean, pembatasan ini paling-paling hanya akan menunjukkan sebagian kekuatannya. Tetapi bahkan kekuatan kecil itu pun cukup menakutkan dan luar biasa. Namun, kedua hal ini memang hampir tidak layak untuk diolah lebih lanjut dengan batasan ini. Lan Yao mengangguk dan melambaikan tangannya, menyebabkan sebuah botol giok terbang keluar. Botol giok ini berwarna putih dan halus seperti lemak domba. Ada juga aura yang terpancar di luarnya. Jelas, ini bukan barang biasa. Feng mengambilnya dan mengangguk setelah memindainya dengan indera ilahinya. Pembatasan suci Empyrean adalah seni rahasia yang hanya dapat dipelajari oleh keturunan langsung dari ras saya. Konon, jika kekuatan penuhnya ditampilkan, bahkan para dewa pun dapat dimurnikan.
Kedua manusia itu tidak sederhana dan saya juga tidak punya waktu untuk disia-siakan. Ini satu-satunya jalan. Lan Yao berbicara dengan tenang. Itu bukan rumor. Kau hanya seorang setengah dewa, jadi ada beberapa hal yang kebenarannya belum kau ketahui sepenuhnya. Sebenarnya, ketika leluhur suci meninggalkan Wanggu bersama Rasku saat itu, meskipun Desolate belum benar-benar tiba, beberapa dewa sudah muncul. Leluhur suci menggunakan batasan ini untuk memurnikan beberapa dewa tingkat tinggi. Ekspresi Feng berubah dan dia mengangguk. Terima kasih telah memberitahuku, rekan Taois Lan. Kedua manusia itu telah melarikan diri sejak beberapa waktu lalu, jadi aku akan merapal mantra sekarang. Dengan itu, Feng menarik napas dalam-dalam dan membuka botol giok tanpa ragu-ragu. Dia mengayunkannya dan setetes cairan putih langsung keluar dari botol. Setelah cairan ini muncul, tidak ada energi spiritual yang menyebar. Namun, dalam sekejap, lingkungan sekitar menjadi kering, seolah-olah semua kelembapan telah lenyap. Seolah-olah keberadaan cairan ini berarti bahwa air tidak mungkin ada. Bahkan Feng dan Lan harus menggunakan cahaya tanah suci untuk melindungi diri mereka dan menahan air di dalam tubuh mereka. Ekspresi Feng tampak serius. Dia menatap cairan putih di depannya dan melakukan serangkaian segel tangan dengan kedua tangannya. Rune Dao dengan cepat melesat keluar dan terbang menuju cairan tersebut. Sebuah pemandangan aneh muncul. Rune-rune itu menembus cairan, memanjang hingga mencapai 1000 kaki. Kemudian mereka terbang ke langit dan menghilang. Terdapat total 108 rune. Ini tampaknya merupakan batas kemampuan Feng. Ketika rune terakhir memasuki kehampaan, tetesan cairan putih itu menjadi transparan dan kekeringan di sekitarnya menghilang. Baiklah, kedua orang itu tidak bisa melarikan diri. Mari kita dekati dan periksa. Feng menatap Lan Yao. Lan Yao tersenyum bahagia dan kedua belah pihak melangkah maju. Pada saat itu, di udara ribuan kilometer jauhnya dari mereka berdua, Su Qing dan sang kapten terbang dengan kecepatan tinggi. Selama waktu itu, mereka sama sekali tidak berkomunikasi, tampak seperti sedang berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Namun, pada saat berikutnya, langit tiba-tiba berubah. Sebuah rune sepanjang 1000 kaki tiba-tiba muncul dan melesat ke arah mereka. Dalam sekejap, benda itu mendarat di depan Su Qing dan sang kapten. Dengan itu, kehampaan tersebut runtuh, berubah menjadi fragmen-fragmen ruang yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar ke segala arah. Dari kejauhan, tampak seperti bunga ruang angkasa yang telah mekar. Itu memang bunga, warnanya seputih bunga teratai dan berputar. Ekspresi Su Qing dan sang kapten berubah muram, dan mereka tanpa ragu mengubah arah. Namun, pada saat ini, langit kembali bergemuruh. Rune kedua, ketiga, keempat. Secara total, lebih dari 30 di antaranya turun satu demi satu. Gemuruh terus berlanjut dan banyak bagian dari ruang hampa di udara runtuh, menciptakan badai spasial. Teratai putih menyelimuti Su Qing dan sang kapten di tengah badai, dan mekar satu demi satu. Bahkan lebih banyak lagi rune sepanjang 1000 kaki muncul di langit. Dalam sekejap mata, total 108 bunga teratai putih mengelilingi radius 50 km. Masing-masing berputar dengan cepat, membentuk kekuatan penyegelan yang menakutkan. Yang lebih mencengangkan lagi adalah setiap kali benda itu berputar, benang-benang hijau akan muncul. Dengan kekuatan panas dan kemampuan untuk menghancurkan dunia, mereka diam-diam menuju ke arah Su Qing dan Erniu yang terjebak. Dalam sekejap, benang-benang hijau yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Su Qing dan sang kapten. Lebih jauh lagi, saat bunga teratai berputar, lebih banyak benang hijau muncul. Benang-benang hijau ini membentuk teratai hijau raksasa yang panjangnya mencapai 50 km. Seluruh kelembapan di sekitarnya lenyap dan digantikan oleh panas yang sangat intens. Tujuan pemurnian muncul ketika segel tersebut berubah menjadi tungku. Ekspresi Su Qing dan sang kapten langsung berubah. Rasa bahaya yang mencekam muncul di antara mereka berdua. Mereka saling memandang dan segera menggunakan metode masing-masing, mencoba keluar dari jebakan tersebut. Tubuh sang kapten bergoyang dan cacing biru yang tak terhitung jumlahnya muncul, menyemburkan udara dingin. Tulang punggung dan tangan kerangkanya berkedut di udara dingin saat ia tanpa ampun menerjang maju. Suara gemuruh bergema seperti kilat surgawi, tetapi tungku lotus raksasa itu hanya sedikit berguncang dan tidak hancur berkeping-keping. Hal yang sama terjadi pada Su Qing. Pedang pemakan roh dapat menembus aturan,
Tetapi di sini, pedang itu tidak mampu menembus dinding pemurnian. Pedang itu hanya membuatnya bergetar dan tidak mampu memotongnya. Melihat ini, Suking menatap kapten. Tatapan mereka bertemu. Meskipun mereka tidak saling bersuara, mereka sudah memahami maksud masing-masing. Kau yakin? Tanya Suking dengan suara rendah. Aku yakin. Sang kapten menjilat bibirnya dan berkedip. Seekor cacing biru muncul tanpa suara di tangan Suking dan dia menyimpannya. Setelah itu, Suking menepuk dahinya. Dengan tamparan itu, tubuhnya bergetar dan jiwa ilahinya benar-benar terbang keluar dari tubuhnya. Jiwa itu membuka mulutnya dan menelan tubuh tersebut. Sang kapten juga melakukan hal yang sama. Jiwanya terbang keluar dan menyimpan cacing-cacing yang tak terhitung jumlahnya yang telah berubah menjadi tubuhnya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Setelah itu, tubuh jiwa ilahi Suking mengangkat tangannya dan mendorong ke depan. Dengan dorongan ini, riak muncul di sekitarnya. Air seolah muncul di udara di tempat yang sebelumnya tidak ada kelembapan. Gelombang riak menyebar ke segala arah. Namun, pembatasan suci Empyrean ini sangat menakutkan dan luar biasa. Meskipun teknik memancing bulan dari sumur yang dapat digunakan di mana saja juga terbentuk di sini, teknik tersebut sangat terpengaruh. Hampir segera setelah riak muncul, riak itu langsung menghilang. Jiwa Suking tidak ragu-ragu. Memanfaatkan fakta bahwa dia masih bisa menggunakan kekuatan mengambil bulan dari sumur, dia mengangkat tangannya dan menyendok permukaan air. Yang ia tangkap bukanlah bunga teratai raksasa, melainkan jiwa dirinya sendiri dan jiwa sang kapten. Pada saat berikutnya, sebuah tangan besar muncul di luar teratai raksasa. Tangan itu tampak terbentuk dari galaksi saat melesat menuju teratai raksasa dengan kekuatan tak terbatas. Saat keduanya bersentuhan, tangan besar itu bergetar dan bunga teratai hijau bersinar. Namun, pada akhirnya, terbukti bahwa kekuatan ilusi dari jurus memancing bulan dari sumur jauh lebih mistis. Hal ini terutama karena Suking telah menjadi sumber dari jurus memancing bulan dari sumur ini, sehingga statusnya sangat tinggi. Oleh karena itu, tangan ilusi itu menembus bunga lotus raksasa. Benda itu mendarat di udara di atas permukaan air. Dengan gerakan menyendok, benda itu menangkap jiwa Suking dan kapten di telapak tangannya lalu tiba-tiba mundur. Suking menggunakan metode yang sulit dipercaya ini untuk melarikan diri. Namun, pada saat itu, terdengar dengusan dingin. Diiringi oleh kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya, dengusan itu mendarat di tangan Suking yang sedang memancing bulan dari sumur. Dengusan dingin itu milik Feng. Kelopak bunga itu milik Lan Yao. Keduanya tampak terkejut dan serius. Jelas, mereka tidak menyangka Suking memiliki metode yang begitu aneh. Feng mengangkat tangannya dan melambaikannya, menyebabkan badai berubah menjadi burung merak 5 warna dengan tanduk hitam. Burung merak itu menerjang ke arah tangan besar tersebut. Kelopak bunga Lan Yao juga berkumpul pada saat ini, membentuk pedang yang membelah langit dan menebas. Dalam sekejap mata, tangan besar Suking bergetar dan menunjukkan tanda-tanda kelelahan, seolah-olah tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Pada saat kritis ini, sebuah teriakan terdengar dari telapak tangannya. Jiwa sang kapten melesat keluar dan memuntahkan tubuhnya, menyatu kembali. Adik junior, jangan pedulikan aku. Cepat, pergi beritahu sekte. Saat berbicara, tatapan mata sang kapten memancarkan niat membunuh. Ia mengambil posisi yang gegabah dan merentangkan tangannya. Cahaya biru yang cemerlang dan cacing-cacing yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar. Bersama dengan tulang punggungnya dan tangan kerangka birunya, mereka membentuk penghalang berbentuk manusia. Itu menghentikan burung merak 5 warna dan pedang yang membelah langit. Kakak tertua, ekspresi Suking dipenuhi kesedihan dan kemarahan, disertai raungan amarah. Namun, pada akhirnya, ia tampak pasrah. Ia hanya bisa memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh halangan sang kapten. Dengan gerakan tiba-tiba, tangan raksasa ilusi itu meraih jiwanya dan lolos dari jebakan. Sesaat kemudian, di luar teratai hijau raksasa itu, tangan besar ilusi tersebut menghilang, dan jiwa Suking muncul. Setelah ia memuntahkan tubuhnya, jiwa dan tubuhnya menyatu menjadi satu dan ia berbalik untuk melarikan diri. Pada saat itu, sebuah suara dingin terdengar dari dalam bunga lotus raksasa. Jika kau pergi, jiwa kakak tertuamu akan hancur seketika. Dia melakukan ini untukmu. Saat suara itu terdengar,
teratai hijau raksasa itu langsung menjadi transparan, menampakkan Lan Yao dan Feng. Adapun tubuh sang kapten, lehernya sedang dipegang oleh Feng. Matanya terpejam dan dia tidak bergerak, tampaknya tidak sadarkan diri. Tubuhnya lemas dan banyak bagian tubuhnya yang hancur parah. Jelas, luka-lukanya sangat serius. Ketika Su Qing melihat ini, kesedihan dan kemarahan terpancar di matanya. Ada juga tekad yang terpancar saat cahaya kekuatan ilahi bersinar di luar tubuhnya. Dalam sekejap, bulan ungu terbit, Ming Fei muncul, dan kekuatan kemalangan pun timbul. Tidak hanya itu, pedang kaisar di tubuhnya juga berdengung saat dipegang oleh dao surgawi jiwa kaisar. Meskipun tidak berubah menjadi bayangan pedang yang menakutkan seperti saat bertarung dengan flame mistik, pedang itu tetap tampak mengerahkan seluruh kekuatannya. Armor Grand Mystic Heaven juga memancarkan cahaya yang menusuk. Dengan tindakannya, Su Qing mengungkapkan tekadnya untuk bertahan dalam pertempuran ini, meskipun itu berarti menghadapi kehancuran. Pada saat yang sama, puluhan ribu kelabang hantu muncul, semuanya memancarkan niat untuk menghancurkan diri sendiri. Sikap gegabah ini menyebabkan hati Feng dan Lan Yao semakin muram. Meskipun mereka masih memiliki banyak cara, keduanya tampak bersatu namun sebenarnya berselisih. Mereka berdua saling waspada, sehingga mereka tidak berani dengan gegabah mengungkapkan semua kartu mereka. Adapun manusia di hadapan mereka ini, meskipun ia berada dalam ketiadaan, metode yang ia tunjukkan sebelumnya sudah mencengangkan. Tangan besar ilusi yang tadi bahkan mengandung dao. Oleh karena itu, tidak akan mudah untuk menjebaknya. Sekarang, situasinya tampak semakin sulit. Aura dewa di tubuh pihak lawan sangat menakutkan. Mereka bisa menduga bahwa itu pasti kartu truf pamungkasnya. Selain itu, niat pedang itu, Feng dan Lan Yao sama-sama merasakan jejak aura Kaisar Agung. Dia memiliki pedang kaisar di dalam tubuhnya. Keduanya sedikit terengah-engah dan ekspresi mereka semakin muram. Dengan pengalaman mereka segera menilai kekuatan tempur yang ditunjukkan Su Qing saat ini. Jika mereka ingin menekannya, ada risiko mereka akan terluka parah. Adapun siapa di antara mereka yang akan mengalami luka parah, sulit untuk mengatakannya. Dengan demikian, kewaspadaan meningkat dan mereka tidak dapat bertindak secara tegas. Mereka tidak bisa membiarkan Su Qing pergi, tetapi sulit untuk menjebak atau membunuhnya. Untungnya, pembatasan suci Empyrean telah menangkap kakak laki-laki pihak lawan dalam keadaan hidup. Namun, meskipun demikian, situasinya tetap sulit. Hati Feng terasa muram dan tatapannya berkedip-kedip. Lan Yao, yang berada di samping, tiba-tiba berbicara setelah beberapa kali melirik Su Qing. Saudara Taois, karena kita telah bertarung sampai sekarang, kau tahu kekuatan kami dan kami telah melihat kemampuanmu. Sekarang kakak senior tertuamu berada di tangan kami benar-benar tidak bisa membiarkanmu pergi. Daripada terus berada dalam kebuntuan seperti ini, mengapa kamu tidak ikut serta dalam rencana kami?